Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan tegas kepada pelatih Sintayong dan timnas Indonesia jelang lanjutan ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat kelima grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini tentu belum aman bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena hanya ada juara grup dan runner-up yang akan lolos langsung ke putaran final dan peringkat 3 dan 4 yang akan lanjut ke putaran berikutnya. Sementara tim peringkat 5 dan 6 akan tersingkir dari persaingan. Timnas Indonesia yang diperkuat generasi emas seperti Jay Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun hingga Miss Hilhers mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Itu merupakan hasil-hasil imbang kontra Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Sementara di saat timnas Indonesia menargetkan kemenangan, skuad Garuda justru kalah 1-2 di kandang Cina. Perubahan formasi dinilai sebagai biang kerok utama timnas Indonesia gagal meraih poin meski tampil dominan atas tuan rumah. Masih ada 6 laga tersisa yang akan dijalani oleh timnas Indonesia dan semua tim masih punya peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk membicarakan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengingatkan target skuad Garuda adalah finish di 4 besar. Saya sudah bertemu dengan Sintayong pada 18 Oktober lalu dan berbicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir timnas Indonesia. Kami bicara serius terkait target timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir juga berpesan kepada Sintayong dan timnas Indonesia untuk tidak lengah dan jangan lagi kehilangan poin. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan. Tidak boleh lengah, karena setiap poin akan sangat berharga. Erick Thohir dan juga PSSI telah bekerja sangat keras dengan mendatangkan pemain-pemain kelas Eropa demi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia tak ingin timnas Indonesia gagal tampil di Piala Dunia hanya karena kesalahan kecil seperti formasi yang tidak sesuai ataupun masalah internal lainnya. Terdekat, timnas Indonesia bakal menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. PSSI menargetkan kepada Sintayong agar timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan berat bagi Indonesia. Pasalnya, 2 lawan yang dihadapinya nanti merupakan peserta Piala Dunia 2026. Jepang saat ini memuncaki klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin. Mereka saat ini menjadi tim terbaik di Asia. Jepang meraih 3 kemenangan melawan Cina, Bahrain dan Arab Saudi, serta 1 imbang kontra Australia. Saat melawan Jepang nanti, Sumarji berharap timnas Indonesia bisa memetik 1 poin. Tentu saja ini berat, namun Sumarji akan meyakinkan anak-anak asuhnya untuk fokus melawan Jepang. Kehadiran supporter di GBK juga menjadi penyemangat baru untuk timnas Indonesia. Target 1 poin bisa didapatkan oleh timnas Indonesia. Untuk melawan Arab Saudi, Sumarji meminta timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Sumarji yakin timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi. Arab Saudi saat ini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 5 poin. Pada leg pertama di kandang Arab Saudi, timnas Indonesia bisa menahan imbang 1-1. Timnas Indonesia wajib finish 4 besar jika masih ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika target 4 poin tidak mampu dilampaui, bukan tidak mungkin perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia akan semakin tertutup dan posisi Sintayong sebagai pelatih utama akan terancam.